وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baik, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan lagi kajian kitab atau pelajaran kita pada malam ini. Sekarang kita sudah masuk pada al-mas'alatu tsaniyatu 'asyara min asy-syuruti. Baik. Al-muwalatu fi af'alil wudu'i. Jadi siapa yang baca? Yang silakan Ilham. Berarti kembali lagi kepada angkatan kedua sudah semua ya? Sudah semua ya? Anda sudah antum? Berarti kembali lagi kepada siapa? Angkatan pertama. Fadhal, siapa yang baca? Ilham. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu tsaniyata 'asyrata min asy-syuruti ikhtalafu. Ulangi. Pelan-pelan antum baca pelan-pelan saja, seperti kejar anu aja antum. Pelan-pelan saja biar kita nikmati anunya gitu loh. Pelan-pelan supaya kita baca. Kita ini antum paksa kita ini kejar ya, pelan-pelan saja. Al-mas'alatu tsaniyatu 'asyarata min asy-syuruti. Begitu. Jangan kita kejar waktu saja kita. Santai saja. Baik. Al-mas'alatu tsaniyatu al-'asyrata. Mana al-'asyrata? Ada di situ ada asyrata. Itu. Makanya kan kalau kita pelan-pelan bisa kita koreksi antum. Antum cepat-cepat supaya enggak dikoreksi antum salahnya. Pelan-pelan saja. Baik. Qala al-musannif rahimahullah al-mas'alatu ats-tsaniyatu al-'asyrata min asy-syuruti ikhtalafu fil muwalati fi af'alil wudu'i. Wa dhahaba Malikun ila anna al-muwalata fardun ma'a dzikri wa ma'a al-qudrati saqitatun ma'a nisyani wa ma'a dzikri 'inda al-'udhri. Sampai situ saja? Malam, dalam dulu. Malam yatafahashi at-tafawutu. Baik. Fadhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah ila anna al-muwalata laysat min wajibatil wudu'i. Baik. Sekarang kita masuk pada masalah yang baru, yaitu masalah yang ke-12 daripada syarat. Al-muwalatu fi af'alil wudu'i, yaitu tentang, kalau tadi pembahasan tentang tertib ya, tertib fi af'alil wudu'. Kalau sekarang al-muwalatu, yaitu apa artinya muwalah? Berkesinambungan dalam melakukan perbuatan wudu. Berkesinambungan dalam melakukan perbuatan wudu. Ya dari artinya itu sudah paham lah. Ya, tapi gambarannya mungkin kita supaya lebih jelas. Maksudnya berkesinambungan di sini begini, ya. Antum berwudu tanpa antum berwudu, ya. Tadi membasuh wajah, baik. Kemudian mencuci muka, kemudian mencuci tangan. Setelah itu terputus. Baik. Berarti kalau ketika dia terputus, misalkan tadi baru antum cuci sampai tangannya antum dua-duanya, ternyata antum ada telepon misalkan yang bunyi dan antum lihat, oh di sini ibu antum misalkan telepon, antum angkat, kemudian berbicara, lama berbicaranya, mungkin sampai 10 menit atau 20 menit. Baik, berarti sudah terputus. Berarti ada muwalah. Berarti sudah tidak kesinambungan tadinya. Tapi pertanyaannya, ketika tadi terputus, ya, apakah antum bisa melanjutkan wudu antum dibangun dengan wudu pertama tadi, ataukah antum harus mengulangi wudu yang baru lagi atau mengambil wudu yang baru lagi? Ini dia pembahasan tentang muwala. Maksudnya apa muwala? Sekali lagi, muwala itu maksudnya adalah berkesinambungannya kita dalam membasuh anggota tubuh tanpa ada yang memutuskan, ya, daripada suatu kegiatan ataupun perbuatan yang antum melakukan. Tapi ini yang dibahas sekarang. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala ikhtalafu fil muwalati fi af'alil wudu'i. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum muwalah atau berkesinambungan dalam melakukan perbuatan wudu. Apakah dia wajib ataukah tidak? Yang diperselisihkan sini apakah dia wajib ataukah tidak? Ya. Apakah disyaratkan muwalah ataukah tidak? Fa dhahaba Malikun
ila annal muwalata fardun ma'a dzikri wa ma'al qudrah. Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya ya al-muwalah berkesinambungan dalam melakukan perbuatan wudu itu hukumnya wajib bersamaan dengan kita mengingat dan mampu. Taib ya. Bersamaan dengan kita ketika mengingat. Misalkan taib dan juga kita mampu untuk melakukannya. Saqitatun ma'an nisyani wa ma'a dzikri. Dan apa artinya? Saqitatun dan gugur bersamaan dengan kita lupa ataupun kita ada uzur tidak dapat melakukan saat itu. Contohnya mungkin apa? Ya kalau nisyan kan ya sudah paham lah, tidak usah lagi kita berikan gambaran. Tapi kalau uzur, misalkan apa? Misalkan antum berwudu, baru sampai mengusap kepala, tiba-tiba antum langsung pusing antum, seperti mau pingsan. Baik? Cocok nggak contohnya itu? Nggak cocok. Hah? Adanya uzur? Hah? Baik, begitu ya? Bisa. Baik, kalau begitu. Ya. Kemudian dia tidak langsung, dia duduk dulu terlebih dahulu, ya. Berarti kemudian nanti setelah dia tenangkan dirinya baru dia lanjut. Baik, kalau memang ada uzur seperti begitu maka Imam Malik mengatakan boleh. Baik. Kita bahas dulu tentang apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Dalil beliau kenapa beliau mengatakan ketika nisyan dan ketika ada uzur boleh. Beliau landasannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya membolehkan ketika lupa. Apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya rufi al-qalam anthalatha. Pertama apa? Al-khata' wa nisyan wa mas apa? Rufi ummati al-khata' wa nisyan wa mastukriha alaihi. Diangkat dosanya daripada hambaku sesuatu orang yang melakukan sesuatu karena dia apa? Dia tidak tahu ilmunya. Kemudian apa lagi? Wanisian, dia lupa. Wa mastukriha alaihi, dan dia terpaksa. Baik, itu dalil penghususan beliau. Kenapa beliau mengatakan ya kalau ada uzur ataupun kalau dia lupa maka dimaafkan karena berdalil dengan hadis yang kita sebutkan tersebut. Tapi kita lanjutkan. Ya. Beliau mengatakan malam yatafahashil tafawutu, selama tafawutnya itu ya jangka waktunya itu lam yatafahash, tidak apa? Tidak fahish, tidak melampaui batas. Ya. Kalau jarak waktunya itu tidak terlalu lama, ya. Kalau masih ada waktu ya mungkin sekitar 5-10 menit itu baiklah, itu belum yatafahash. Tapi kalau sudah 1 jam, wah itu parah sekali dah. Ya. Baik, itu yang beliau katakan. Kemudian apa? Ya. Wa dhahaba asy-Syafi'i wa Abu Hanifah ila anna al-muwalata laysat min wajibatil wudu'i. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya al-muwalah, berkesinambungan dalam membasuh anggota tubuh, itu bukan perkara yang wajib dalam wudu. Baik, adapun Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau tidak sebutkan di sini ya. Sebutkan enggak? Baik, antum tambahkan. Adapun pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya al-muwalatu wajibun mutlaqan. Muwalah itu wajib secara mutlak. Apakah antum lupa atau tidak lupa, ya, maka harus muwalah. Kalau antum tadinya ya lupa tidak muwalah, tidak berkesinambungan, maka tidak, ya, wudu antum tidak sah menurut siapa? Mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berarti dalam pembahasan muwalah kita ini ada 3 mazhab. Mazhab pertama mengatakan bahwasanya muwalah itu tidak wajib, dia cuma sunnah saja. Baik. Kemudian mazhab kedua, dan ini mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala jami'an.
Baik. Kemudian mazhab kedua adalah pendapatnya Imam Malik, mengatakan muwalah itu wajib tapi gugur bersamaan dengan lupa ataupun ada uzur sehingga tidak melakukan muwalah atau dia tidak bisa berkesinambungan melakukan perbuatan wudu tersebut. Baik, pendapat yang ketiga adalah mazhabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala yang mengatakan bahwasanya muwalah wajib secara mutlak. Kalau mutlak maksudnya apa? Tanpa ada alasan. Mau lupa atau ingat, ada uzur tidak ada uzur, ya. Intinya muwalah wajib. Baik. Sudah dipahami situ ya? Baik, lanjut sekarang. Saya yang baca lagi. Antum pakai ini antum maksudnya. Sudah dibelikan di baru antum dia pakai, sayang sekali. Iya, mubazir sekali ya. Sudah dibeli mahal-mahal baru jadi pakai ini. Tidak harga sekali ya Yuda itu capek tuh ya cari pesan-pesan sana itu. Baik, baca. وقال المصنف والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض وقد احتج قوم. Antum begitu bacanya? Ada antum langkahin kayaknya. Kalau antum langkahin antum. Berarti coba ulangi. Hah? وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. Itu mi antum syarat antum belajar jangan pakai itu. Salah antum. Antum pakainya batangkan matan. Itu apa itu? Cetakan apa itu? Antum baca itu. Ya antum di situ salahnya antum. Dari sini. Iya. Baik. Saya yang baca sudah. Wasababu fi dzalika. Ya. Antum besok jangan pakai salah kalau antum belajar jangan datangkan buku pakai syarah. Antum datangkan matan. Syarah itu persiapan ataupun ketika antum mau murojaah perluasan. Tapi kalau untuk belajar ya yang ada di sini kalau kita kan semuanya datangkan matan. Ya, antum pakai matan karena ini matannya saja sudah 4 jilid kalau ini maksudnya jilid besar ya. Kalau cetakan saya sudah matannya saja 4 jilid ya. Antum datangkan syarahnya itu berapa? 23 ya? 16 jilid. Baik, antum jangan kalau antum datangkan matannya. Ya, sehingga apa? Ya di situ ada perbedaan biasanya gitu kan. Baik. Kita lanjutkan, wasababu fi dzalika dan sebab perselisihan para ulama dalam hukum muwalah adalah al-ishtirakul ladzi fil wawi aidan. Juga adalah keseragaman makna dalam huruf waw juga. Kalau tadi dalam masalah tertib ya juga salah satu apa? Sebab perselisihannya adalah tentang makna huruf waw. Apakah huruf waw itu untuk menunjukkan tertib, maknanya tertib? Ya, itu antum perhatikan ya. Karena banyak masalah fikih itu kembalinya salah satu sebab perselisihan para ulama kembali kepada masalah lugha. Ya. Apakah waw itu memberikan makna tertib berurutan ataukah tidak? Baik. Kita sudah jelaskan tadi, tidak perlu lagi kita ulangi. Sekarang yang kita bahas itu tentang muwalah. Sebab perselisihannya juga yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala adalah juga pada mana huruf waw. Wa dzalika annahu qad yu'tafu biha al-asya'u al-mutatabi'atu al-mutalahiqatu ba'daha ala ba'din. Ya. Kenapa? Karena waw tersebut kadang-kadang digandengkan dengannya sesuatu yang saling berikutan bergandengan satu dengan yang lainnya. Ya. Baik? Sudah paham situ? Wa qad yu'tafu biha 'alal asya'i al-mutarakhiyati ba'daha an ba'din.
Dan juga kadang-kadang waw itu ya diatofkan terhadap sesuatu yang saling berjarak satu dengan yang lain. Sudah paham sampai sini? Hah? Apa? Apa yang paham tadi saya bilang? Juna, kenapa? Apa sebab penjelasannya para ulama dalam kenapa? Wow, kenapa? Diatofkan? Dia ke sebelahnya gitu. Begitu tadi saya terjemahin. Sebelahnya ke sebelah. Tapi perhatikan terjemahan Anda, ya. Wow itu kadang-kadang diatofkan, ya, antara sesuatu yang saling apa? Mengikuti mutalahiqah, bergandengan satu dengan yang lainnya. Dan kadang-kadang juga diatofkan, ya. Wow itu diatofkan terhadap sesuatu yang saling apa? Berjarak satu dengan yang lain. Baik. Wa qad ihtajja qaumun li suqutil muwalati bima thabata anhu alaihi salatu wassalam. Ya. Dan sungguh ya, para ulama telah berhujjah akan gugurnya muwala, maksudnya tidak wajibnya muwala dengan hadis yang telah tetap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yatawaddau fi awwali tuhurihi wa yuakhiru ghusla rijlaihi ila akhir tuhri. Yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berwudu di awal beliau bersuci dan mengakhirkan mencuci kedua kakinya di akhir beliau bersuci. Baik, ini kasusnya pada apa? Nah, ini kasusnya menceritakan tentang, hadis ini menceritakan tentang mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwasanya pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Membersihkan, mencuci tangan, kemudian kemaluan, kemudian setelah itu berwudu. Baik. Setelah berwudu, ya, ketika berwudu beliau tidak mencuci kakinya. Tidak mencuci kakinya, betul kan? Tidak mencuci kakinya, betul? Tapi beliau langsung mandi. Nanti setelah mandi baru beliau bilas atau mencuci kaki. Bisa dipahami kan? Itu salah satu hadis yang digunakan oleh ulama yang mengatakan tidak wajibnya muwalah. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi janabah, Nabi berwudu. Ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah berwudu, Nabi setelah mengusap kepala beliau tidak mencuci kaki, tapi apa? Mandi. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Setelah nanti mandi baru beliau mencuci kakinya. Itu menunjukkan tidak wajibnya mualah. Tapi ikhwan subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjutkan lagi membaca tentang apa yang dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan mualah, ya, kebetulan saya ingat bahwasanya apa? Ya, ijma' para ulama bahwasanya ya, ketika seseorang berwudu dan terputus wudunya antara satu perbuatan dengan perbuatan wudu yang lain, ya, selama anggota selama yang memutuskan itu waktunya dekat, maksudnya jaraknya sedikit, ya, maka itu apa? Tidak merusak wudunya. Ya. Kalau jaraknya sedikit, ya, jaraknya sedikit. Tapi kalau jaraknya banyak, maka itulah yang terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi sekarang pembahasannya, mana jarak atau batasan waktu yang sedikit tadi? Yaitu maksudnya adalah jarak waktu yang sedikit itu selama anggota tubuh yang terakhir kita bilas tadi
itu belum kering. Ya. Jadi misalkan tadi antum berwudu, kemudian antum sudah cuci tangan, ya. Ternyata ada telepon yang datang, antum angkat, bicara telepon, ya. Setelah selesai bicara, mungkin dia sadar sudah lama tadi, 5 menit antum sudah berwudu. Antum tinggal lihat, ya, apakah anggota tubuh tangan tadi antum masih basah ataukah tidak? Kalau masih basah, berarti ijma' para ulama, antum silahkan lanjutkan. Ya, karena belum kering. Dan kering di sini adalah di bawah suhu yang mu'tadil, suhu yang normal, bukan suhu yang ghairu mu'tadil. Ya, suhu yang tidak normal. Seperti misalkan, suhu normal itu di mana? Ya, seperti kita Indonesia ini, normal suhunya, tidak panas, tidak dingin. Tapi kalau di Arab datang musim panasnya, mungkin ya baru 1 menit, belum sampai 1 menit sudah kering tubuh antum. Ketika sudah berwudu, ketika tiba musim panas. Jadi itu dia yang digunakan adalah ukurannya adalah suhu yang mu'tadil. Ya. Di situ tidak ada khilaf di antara para ulama. Ketika antum tadi berwudu dan ya anggota tubuh yang terakhir yang antum cuci itu belum kering, maka bisa antum lanjutkan. Patokannya adalah apa? Yang terakhir, bukan yang paling pertama. Ya, berarti antum bisa mengusap kepala. Yang kita bahas sekarang sini, yang terjadi khilafnya adalah kalau sudah kering. Kalau terputusnya itu panjang dan sudah kering. Apakah ketika tadi terputus, ya, panjang, anggota tubuh antum sudah kering, antum ya, ketika itu bisa melanjutkan, ataukah antum harus mengulangi yang baru? Tapi bisa dipahami ya? Antum paham? Besok saya tanya, sebentar saya tanyakan lagi antum. Baik, sudah sampai di mana tadi? Ya, di sini yang terjadi pada ulama. Beliau mengatakan seorang yang sahabat ikhtalafu fil muwalati fi af'alil wudu. Ini antum harus tahu kan terjadi perselisihan para ulama tentang muwala. Ya, yang terjadi perselisihan itu adalah kalau muwalanya itu terputusnya itu tarakhinya itu dia panjang. Ya, ukuran panjang di sini adalah keringnya anggota tubuh yang terakhir dibasuh. Di sinilah yang terjadi. Kalau tidak, ya kalau masih basah maka tidak ada khilaf. Antum lanjutkan saja. Baik. Sudah sampai situ? Baik. Ya, dalil ulama yang mengatakan bahwasannya muwala itu tidak wajib. Jadi walaupun antum sudah kering anggota tubuh antum baru terputus, ya antum lanjutkan saja. Ya, ini mazhabnya siapa? Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Adalah perbuatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mandi janabah, Nabi berwudu terlebih dahulu. Ketika Nabi berwudu, beliau setelah mengusap kepala beliau tidak mencuci kakinya. Tapi beliau langsung mandi. Setelah mandi baru mencuci kaki. Baik, ini menunjukkan bahwasanya bolehnya muwala. Tapi dibantah. Baik, saya langsung sebutkan saja bantahannya, ya. Langsung disanggah oleh ulama-ulama Malikiyah dan juga ulama-ulama Hanabila. Mengatakan di situ tidak hadis yang kalian datangkan itu tidak menunjukkan tidak wajibnya muwalah. Ya, sama sekali tidak. Ya, mana menunjukkan bahwasanya tidak wajibnya muwalah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ ketika beliau melakukan ini ya tidak bisa dikiaskan dengan Salah satu argumentasinya tidak bisa dikiaskan dengan wudu. Ini adalah suatu bentuk ibadah yang lain, yaitu mandi janabah, tidak bisa dikiaskan. Ya, baiklah kalau kita kiaskan. Silakan kalau antum mau kiaskan. Tetapi di sini tidak juga menunjukkan bahwasanya tidak muwala, karena pembahasan kita dalam masalah muwala itu adalah ketika keringnya sudah keringnya air. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencuci kakinya diakhirkan masih basah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada hujjah buat kalian dalam masalah dalam hadis tersebut. Baik, berarti ini sudah terbantahkan ya di argumen ulama-ulama yang berdalil dengan hadis tersebut. Baik. Lanjut, siapa lagi yang baca? Antum baca, jangan salah-salah lagi, Ilham. Siapa? Kasihkan antum. Kalau antum salah-salah, antum besok jangan bawa itu buku antum itu. Antum baca di kamar itu. Siapa? Imam? Siapa? Saki? Siapa dulu ini? Siapa ini? Wahyu.
وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا باختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف. Baik. Ya, kemudian beliau mengatakan wa qad yadkhulul khilafu fi hadhihi al-mas'alatu aidan fil ikhtilafi fi hamlil af'ali 'ala al-wujubi aw 'ala an-nadbi. Dan juga ya kadang khilaf dalam masalah ini itu masuk juga pada khilaf dalam pembahasan membawa perbuatan-perbuatan Nabi apakah dibawa kepada makna wajib ataukah pada makna mandub atau sunnah. Baik, bisa pahami? Karena ya daripada apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan tentang mualanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Bisa dipahami? Apakah mualanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu itu yuhmal ala wujub ataukah yuhmal ala nadbi? Dibawa pada mana wajib ataukah pada mana mandub? Tapi ya ikhwan, ya. Coba untuk perhatikan dalam pembahasan tentang hukum mualah dengan pembahasan dalam hukum tertib. Dalam hukum mualah di sini, kalau dalam tadi hukum tertib yang mengatakan tidak wajibnya, yang mengatakan tidak wajibnya tertib siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Tertib mengatakan tidak wajib tertib. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Tapi pindah kepada pembahasan mualah yang mengatakan ya, tadi yang mengatakan tidak wajibnya tertib siapa? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan wajib Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Betul kan? Tapi sekarang pindah kepada mazhab, pada pembahasan mualah. Yang mengatakan tidak wajib mualah siapa? Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Pindah sekarang. Aneh dia. Padahal biasanya itu saling banyak sekali perbedaannya. Tapi yang mengatakan wajib adalah Imam Ahmad dan Imam Malik. Tukaran. Tapi ya, Allah inilah para ulama kita menjelaskan bahwasanya apa? Ya. Para ulama itu ketika mereka mengkaji pembahasan bukan mau melihat kita ini sama dengan siapa, tapi mereka berusaha untuk mencari sampai mana menurut apa yang lebih dekat pada kebenaran menurut ijtihad mereka. Ya, makanya ini sesuatu yang biasa. Ya. Di sini kadang kita dapatkan Imam Syafi'i, ya, pada dengan Imam apa? Imam Ahmad sekarang di sini ya, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, berpisah dengan Imam Ahmad. Ya, tadinya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik dalam pembahasan ini berpisah dengan Imam Abu Hanifah. Ya. Dan itu wajar ya. Jadi antum kok biasa. Kenapa seperti itu? Nah, mereka berusaha untuk mencari kebenaran mana yang lebih dekat pada kebenaran menurut ijtihad mereka. Dan coba antum lihat sebab khilafnya yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala sama enggak dengan yang tadi? Sama ya. Yang disebutkan oleh mu'allif yaitu huruf waw dan juga tentang af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Apakah perbuatan Nabi yuhmal 'alal wujub atau 'alan nadab dalam pembahasan ini? Baik. Kalau tadi dalam pembahasan tertib Imam Syafi'i mengatakan apa? Yuhmal 'alal wujub. Kalau di sini beliau tidak mengatakan yuhmal 'alal wujub, tapi yuhmal 'ala nadbi, dibawa pada makna mandub, makna sunnah. Baik. Kenapa beliau keluar dalam pembahasan ini? Ya, dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau, ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mereka berdalil yaitu dengan perbuatan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini dalil kuat yang jadi landasan hujjah bagi mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah.
Ya. Dalil mereka adalah apa? Yaitu hadis yang diriwayatkan atau asar yang diriwayatkan oleh Imam Malik daripada sahabat Abdullah bin Umar. Bahwasanya beliau saat itu berada di pasar dan beliau siap-siap untuk melakukan sholat. Beliau berwudu dan beliau mulai membasuh anggota tubuh beliau, maksudnya anggota wudu beliau. Dan ketika setelah mengusap kepala, tiba-tiba ada orang yang datang panggil beliau untuk pergi ke suatu masjid yang di situ sudah akan ditegakkan sholat jenazah. Akhirnya belum sempat beliau mencuci kakinya atau mengusap khufnya saat itu, beliau memutuskan wudunya. Ya. Beliau memutuskan wudunya. Baru sampai kepala, beliau langsung tinggal tidak mencuci kakinya dulu atau tidak mengusap. Selesai sholat wudunya. Tapi beliau pergi. Ya. Beliau ikuti orang tadi. Setelah sampai di masjid, ya, beliau masuk dan mau sholat. Dan saat itu anggota wudu beliau sudah kering dan beliau langsung saja mengusap khuf yang beliau pakai. Ya. Beliau langsung mengusap khuf yang beliau pakai. Dalil inilah dalil yang kuat yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah dan juga Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya muwalah itu tidak wajib. Dari mana? Perbuatan sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abdullah bin Umar. Ya, bahwasanya beliau ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengetahui bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau saat itu berada di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya. Seandainya kalau memang muwala itu wajib, maka pasti para sahabat sudah mengingkari perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Dan juga pasti Umar, apakah Abdullah bin Umar tidak paham masalah itu? Tidak mungkin tuh. Ya. Anda berani mengatakan tidak mungkin Abdullah bin Umar, ya, dia tidak paham itu. Ngawur itu antum kalau mengatakan seperti itu, ya. Belum sampai hadis kepadanya. Hei, bagaimana cara antum mengatakan belum sampai hadis kepada beliau? Ya. Nabi berwudu itu minimal 5 kali dalam satu hari. Dan itu sepanjang usia Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diwajibkannya salat. Tiap hari dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum mau mengatakan tidak sampai hadisnya kepada siapa? Abdullah bin Umar? Itu ngawur itu kalau ada antum mau mengatakan seperti itu. Jangan sampai antum mengatakan enggak. Ya, sahabat Abdullah bin Umar itu belum sampai hadis kepadanya. Jangan sampai antum mengatakan seperti itu. Baik? Ya. Ini beliau lihat terus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil daripada apa? Ya, ulama Syafi'iyah mengatakan ini hujjah bagi kami. Bahwasanya muwalah itu tidak wajib. Seandainya muwalah itu wajib, maka sahabat Abdullah bin Umar tidak akan melakukannya. Dan pasti para sahabat akan mengingkarinya karena saat itu beliau berada di tengah-tengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya, langsung usap khufnya, kemudian masuk dan beliau melakukan sholat jenazah. Baik. Perkataan sahabat dan perbuatan sahabat bukan? Iya. Ketika dia menyelisihi nas. Baik, sekarang mana nas yang diselisih? Yang nas itu yang ketika Rasulullah melihat sebentar itu kan. Maka saya selesaikan dulu dalilnya Imam Syafi'i. Jadi sudah paham? Sudah tahu cara pendalilan Imam Syafi'i? Sudah paham dalilnya? Supaya setelah pembahasannya antum jangan lagi salah-salahin orang. Maksudnya Imam Syafi'i antum mau salahkan. Salah itu mazhab Imam Syafi'i menjadi. Baik, ya. Baik, ini dia, ya. Jadi sudah sampai situ ya, sudah paham situ? Itu daripada mazhab Imam Syafi'i. Selesai. Kita lanjutkan dulu pembacaan daripada kitab kita tadi. Baik, beliau mengatakan wa inna ma farraqa Malikun bainal amdi wan nisyan. Ya. Imam Malik membedakan antara sengaja dan lupa. Ya, kalau orang sengaja, maka tidak sah wudunya ketika dia tidak berkesinambungan dalam membasuh anggota wudu. Tapi kalau dia lupa, maka sah wudunya. Kenapa beliau membedakan? Li'anna nasi al-aslu fihi fi syar'i annahu ma'fun anhu, karena orang yang lupa.
Hukum asal pada orang yang lupa dalam syariat kita annahu ma'fuun anhu, dia itu dimaafkan daripada kesalahannya ila an yaqumat dalilu ala zalika, sampai datang dalil yang menjelaskan hal tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan, diangkat daripada umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, tidak tahu ilmunya, ataupun karena lupa. Itu dalilnya Imam Malik, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Wa kadzalikal uzru, demikian juga uzur. Yadharu min amri syar'i anna lahu ta'tsiran fit takhfif. Demikian juga adanya uzur, sangat zahirnya pada perkara syariat bahwasanya uzur itu memiliki pengaruh untuk memberikan keringanan dalam pemberian keringanan. Tadi sudah paham sampai situ? Sudah sampai pada situ? Baik. Itu dalil yang beliau jelaskan tadi di sini, dalilnya siapa? Imam Malik, dan juga sudah sebutkan pendalilan daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sekarang tinggal pendalilan daripada Imam Ahmad atau mazhab Hanabilah, mengatakan bahwasanya wajibnya al-muwalah. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Abdullah bin Umar. Beliau menjelaskan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada melihat seorang sahabat, seorang lelaki berwudu. Setelah dia berwudu, ternyata orang tadi datang mau melakukan sholat. Nabi melihat di bagian kaki sahabat tersebut ada bagian kulit yang tidak disentuh air. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat tadi sahabat di bagian kakinya ada sebesar logam yang tidak disentuh air, Nabi mengatakan irji' fa ahsin wudu'aka. Kembali maka fa ahsin wudu'aka, perbaiki wudu. Inilah dalil, salah satu dalil yang digunakan oleh ulama-ulama Hanabilah yang mengatakan bahwasanya kembali kau dan perbaiki wudumu. Mereka mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ahsin wudu'aka, perbaiki wudumu. Ini adalah perintah untuk mengulangi wudu. Karena Nabi tidak mengatakan faghsil rijlaka, tidak mengatakan cuci kakimu yang belum disentuh air tadi. Itu bukan perintah Nabi. Tapi Nabi mengatakan kembali dan perbaiki wudumu. Mereka mengatakan perbaiki wudu, bukan cuci kaki. Berarti wajibnya mengulangi wudu, menunjukkan al-muwalah itu muwalah itu wajib. Dijawab dengan ulama-ulama Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam irji' fa ahsin wudu'aka, kembalilah dan perbaiki wudumu. Perbaiki wudu di sini itu bukan maknanya mengulangi wudu, tetapi juga maksudnya adalah sempurnakan atau bilaslah, sempurnakan wudu yang belum, atau cucilah kaki yang belum terkena air. Kalau hanya mau mengatakan bahwasanya makna perbaiki wudu adalah mengulangi wudu, maka ini cuma klaim semata, tidak ada. Ini cuma klaim. Mana dalilnya ini? Nabi SAW mengatakan ahsin wudu'aka, perbaiki wudumu. Perbaiki wudumu itu bisa mengulangi wudu, kemudian juga bisa mengulangi wudu, bisa jadi mencuci yang belum dicuci. Jadi ketika mau membawa pada mana ini cuma klaim semata, dan kami punya dalil daripada perbuatan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini bukan nas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami punya dalil yang menunjukkan bahwasanya menunjukkan bahwasanya muwalah itu tidak wajib, yaitu perbuatan sahabat Abdullah bin
bin Umar. Ya, seandainya muwalah itu wajib, maka beliau tidak akan melakukan hal tersebut. Ya, sekali lagi, dan ini apa? Mimma ta'umu bihi balwa. Semua orang paham masalah itu, tidak mungkin tidak. Ya. Kalau mungkin ada satu hadis, baiklah. Kalau ada hadis, mana para sahabat tidak semua mengatakan hadis. Tapi ini perkara yang dilakukan selama selama lebih daripada 10 tahun, 13 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudu ketika sholat sudah diwajibkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum mau mengatakan sahabat tidak tahu hadis tersebut? Baik, bisa dipahami? Dan coba juga kita melihat, ya, kita bisa juga menyanggah argumen daripada Hanabila yang mengatakan bahwasanya Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk mencuci ulang kakinya, ya, mencuci ulang gitu kan? Mengulangi wudunya, bukan mencuci ulang. Coba kita lihat tadi Nabi masih melihat apa? Bekas ada kulit yang tidak tersentuh air, menunjukkan bahwasanya kondisi orang sahabat tadi itu belum kering wudunya. Kalau sudah kering, maka Nabi tidak akan melihat bagian tubuh yang sudah, betul nggak? Bagian tubuh yang tidak terkena air. Kalau sudah kering, betul? Bisa dipahami? Hah? Betul nggak? Kalau sudah kering, tidak bisa melihat, berlancar melihat. Tidak bisa dibedakan antara apakah ini basah atau tidak. Anda bisa membedakan ketika melihat ini ini nggak kena air, okay? Karena masih adanya bekas air. Tapi kalau sudah kering, ya maka apa? Maka tidak bisa untuk membedakan sudah dibasuh ataukah belum dibasuh. Berarti, ya, tadi pembahasan kita kan masalah mualah, ya, sudah ijma bahwasanya kalau masih basah, ya itu tidak merusak wudu kita. Dan kisah dalil yang kalian datangkan itu bahkan menunjukkan, ya, sebagai penguat bagi kami untuk apa? Untuk mengatakan bahwasanya tidak wajibnya mualah. Dan pendapat yang rajih dalam masalah ini wallahu a'lam bishawab, ya, saya lebih sangat condong kepada pendapatnya mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ya. Ya, saya lebih condong kalau kita berdasarkan dalil, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka saya lebih condong pada pendalilan ataupun dalil yang dimiliki oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanafiyah. Baik. Kalau salah satu dalil daripada ulama Hanabilah, ya, daripada salah satu dalil ulama Hanabilah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan dalil beliau selain daripada dalil yang kita sebutkan tadi adalah bahwasanya, ya, wudu ini adalah suatu ibadah yang dalam satu rangkaian. Maksudnya membasuh wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki itu semuanya satu rangkaian. Ya maka kalau ibadah itu satu rangkaian, tidak boleh kita bisa ada putuskan atau pisahkan. Tetapi, ya, dalil yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah lebih kuat, ya, dalam hal ini, yaitu perbuatan dari sahabat, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang menjelaskan tentang hukum mualah itu tidak wajib. Tapi ikhwan, sekali lagi ana ingatkan kepada antum, saya takutnya antum salah pikir dalam pembahasan masalah fikih. Ini yang dibahas oleh para ulama ini adalah hukum fikih. Ya? Ini hukum fikih. Ya. Bukan setelah ini antum lagi praktekkan. Bisa pahami? Maksudnya apa? Ya. Hukum-hukum seperti begini itu diperlukan pada suatu keadaan dan suatu masa. Ya. Bisa jadi pada masa mereka, para ulama kita membutuhkan pembahasan-pembahasan seperti ini. Ya. Dan juga mungkin sekarang masa kita, yang mungkin sekarang kalau masa kita sekarang, sekarang kan biasanya kan ini pembahasan masalah air. Perhatikan. Ya. Kalau orang-orang dulu itu ketika safar sangat sedikit membawa air, ataupun walaupun mereka mungkin, ya, persediaan air pada masa dahulu tidak seperti zaman kita sekarang. Ya. Dan mungkin suatu saat antum akan merasakan kondisi yang pernah mereka rasakan. Jadi hukum-hukum ini dikaji, ya, dijelaskan kepada kita untuk memberikan pencerahan kepada kita masalah hal tersebut tadi. Tapi, ya, ini ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah hukum mualah, dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Saya lagi baca, Anda baca selesai. وقد ذهب قوم إلى أن التسمية. Kalau masalah yang dijadikan patokan dalil itu mazhab Syafi'iyah dengan
Nafiyah? Hanafiyah itu khuf ya, masalah amalannya Ibnu Umar Ya. tentang Mengusap khuf. Betul. Tapi kalau mengusap khuf itu sendiri, kalau dalam wudu dia wajib apa sunnah? Mengusap khuf dia wajib ataukah Sunnah. sunnah? Asalnya orang Dia boleh. boleh. Iya. Kalau kita tidak usap, Kalau dia usap tidak jadi salah. Maksudnya antum dia usap khuf kan? Nah. Kalau antum dia mengusap khuf berarti antum cuci kaki. buka sepatu. Iya, buka sepatu. Buka sepatu. Iya. Tapi itu dalil kias saja, Ustaz. Dalil maksudnya dalil kias mana? Dalil kias saja, bukan af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dalil tidak. Beliau dalil utama yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah adalah perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Dan ini kan perbuatan, betul, perbuatan sahabat, bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul. Baik. Tetapi ingat, perbuatan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, di tengah-tengah para sahabat yang lain, ya, beliau ini menyaksikan bagaimana wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Apakah kita, maka saya tadi berulang-ulang katakan kepada antum, jangan sampai antum mau mengatakan, ya, ada yang mengatakan bahwasanya belum sampai hadis kepada sahabat Abdullah bin Umar. Tidak mungkin. Karena ini perbuatan wudu yang mereka saksikan bagaimana Nabi Sallallahu dalam keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minimal 5 kali setiap kali mau sholat. Ya. Maksudnya ini perbuatan yang terulang-ulang. Tidak mungkin tersembunyi kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mualah berkesinambungan dalam melakukan wudu itu adalah wajib, pasti para sahabat sudah akan melakukan seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan begitu berarti mereka memahami daripada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tentang berkaitan masalah wudu, mualah itu tidak wajib. Betul? Ya. Tapi tidak bisa dimaknai bahwa ini khusus dalam masalah khuf saja. Enggak. Karena sama khuf dengan apa? Sama khuf dengan antum tidak membasuh khuf dengan membasuh kaki atau mencuci kaki itu sama hukumnya. Hanya khuf itu pengganti dari membasuh kaki ketika kita memakai khuf. Jadi pembahasan membasuh khuf, ya. Khuf itu dibasuh ketika kita tidak mencuci kaki. Jadi itu dibolehkan. Ya. Jadi tidak, ya, bukan antum bilang khusus, tidak. Sama saja semua perbuatan masalah wudu tadi, ya, masalah wudu antum pakai khuf ataupun tidak pakai khuf, maka antum, ya, yang para ulama juga mengatakan wajibnya mualah tetap sama, apakah khuf pakai khuf apakah tidak pakai khuf, ya, tetap harus wajib mualah, ya. Baik. Makanya perbuatan sahabat Abdullah bin Umar itu, ya, sangat jelas memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya mualah itu tidak wajib, dan itu masih banyak, ya, yang beliau masih berada di tengah-tengah para sahabat yang lain. Kalau argumen yang kedua tadi, kalau untuk membantah mazhab dan Syafi'iyah dengan Hanabila mengatakan bahwa itu bisa kita lihat dengan melihat bekas wudunya sahabat tadi, apakah dia kering atau tidak. Ya. Kalau dijawab bahwasanya itu adalah mukjizat Nabi, bukan sekedar hanya melihat adanya basah atau keringnya. Karena sebagian waktu sholat Nabi itu beliau bisa melihat arah belakang beliau sementara imam. Baik, ya. Sekarang, ya, pembahasan kita tadi, antum mau mengatakan itu mukjizat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam konteks hadis, para sahabat mengatakan Nabi melihat. Sahabat Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki dan para sahabat melihat juga. Berarti itu bukan dakwah mukjizat. Ya. Beliau mengatakan apa? Saat Nabi ro'a rojulan, Nabi melihat seorang lelaki. Ya, dan itu disaksikan juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lain. Jika ada yang mengatakan bahwasanya itu mukjizat, tidak. Ya, itu bukan mukjizat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi melihat apa? Dengan mata beliau. Ya. Karena disitu mengatakan apa? Nabi melihat seorang lelaki yang di kakinya itu tidak terkena air. Makanya kan dalil ini mau digunakan ulama-ulama Hanabila mengatakan
Nabi mengatakan irji fa ahsin wudu'aka, kembali perbaiki wudumu. Dan kata kembali perbaiki wudumu, ya. Ulama-ulama Nabi mengatakan Nabi perbaiki wudu di situ maksudnya ulangi wudu. Ya. Makanya dibantah oleh ulama-ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, ya. Ketika kita mau mengatakan ahsin wudu'aka, ya, perbaiki wudumu di situ adalah ulangi wudumu, ini adalah suatu klaim, ya, tidak benar. Karena perbaiki di sini bisa maknanya ulangi dan juga bisa maksudnya adalah Adalah basuh wudumu yang tadi, basuh kakimu yang belum diambil, itu juga termasuk dalam perbaiki. Ya. Baik, memperbaiki itu bukan harus kita pretel dari awal lagi. Anggaplah kita mengatakan, gitu kan? Perbaiki, bukan berarti kita harus bongkar lagi. Kalau ibaratnya kalau kita mengerjakan sesuatu, ya, suatu benda, ya, perbaiki ini. Bukan berarti saya harus bongkar dari ulang baru saya ulangi lagi, gitu kan? Tapi bisa jadi saya perbaiki yang belum baik. Jadi kembali kepada permainan bahasa atau permainan kata. Makanya itu klaim. Makanya beliau mengatakan, ya, ini cuma klaim. Ya, dan kami punya dalil. Ya, dari perbuatan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, lagi. Baik, lagi. Kalau misalnya kondisinya itu kan di padang pasir, kalau kaki itu kan kalau sudah terkena air pasti dia segar begitu Ustaz. Adapun yang tidak terkena air pasti kayak keriput begitu karena debu. Ini namanya dia. Ini bukan di padang pasir, di masjid. Karena Nabi sahabat tadi itu masuk masjid, bukan lagi safar. Maksudnya dia lagi dalam masjid lagi baru mereka lagi sholat. Ya. Datang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka lagi duduk-duduk. Ternyata ada sahabat yang datang mau sholat. Ya, baru selesai wudhu dia. Baik, silakan baca. Kita selesaikan sampai terakhir. Enggak, sebentar nanti terakhir. Baca dulu. Antum simpan dulu jawaban pertanyaan Anda. Masalahnya nanti tidak habis ini. وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي الله وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية وبعضهم حمله أن الندب فيما أحسب. Sekarang pembahasan waqad dhahaba qaumun ila anna tasmiyata min furudil wudu. Ini pembahasan tentang membaca bismillah ketika berwudu. Apakah dia wajib atau tidak? Ya. Wahtajju wa dhahaba qaumun ila anna tasmiyata min furudil wudu. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya membaca bismillah itu adalah furudul wudu, wajib wudu. Dan ini adalah pendapat ulama Hanabilah. Ya. Pendapat ulama Hanabilah. Adapun jumhur ulama daripada mazhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah, wa Syafi'iyah mengatakan bukan wajib. Dan juga sebagian ulama Hanabilah mengatakan tidak wajib. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala pada masa kita sekarang ini mengatakan membaca bismillah itu bukan wajib wudu, tapi cuma sunnah. Baik. Kita baca apa yang beliau katakan. Wahtajju lidzalika bil haditsil marfu'. Dan mereka ulama yang mengatakan wajib itu ulama-ulama Hanabilah, ya, mereka berdalil dengan hadis yang marfu'. Wa huwa qauluhu, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ucapan Nabi, la wudu'a liman lam yusammillaha. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah. Wa hadzal haditsu lam yasiha inda ahli naqli. Hadis ini hadis yang dhaif. Mayoritas ulama mendhaifkan hadis tersebut, walaupun sebagian ulama itu ada yang mensahihkannya, tapi ya, banyak ulama yang mendhaifkan hadis ini. Baik, wa qad hamaluhu ba'dhum ala anna al-murad bihi an-niyatu. Baik. Dan ulama yang ya, sebagian ulama ada yang membawa mana hadis tersebut. Baik, anggaplah itu hadis yang sahih. Maka ada sebagian ulama yang membawa makna hadis tersebut annal murada bihi an-niyah. Maksud daripada samillah di situ adalah niat. Tapi ini adalah ta'wil. Ya. Tidak jelas-jelas kok di situ Nabi mengatakan la wudu'a liman lam yusammillah, gitu kan? Ya.
Baik. Sebagian orang mengatakan maksud di sambil itu adalah tidak ada wudhu bagi orang yang dia berniat. Tapi sekali lagi antum harus kritis. Ini sangat jauh sekali. Ini bentuk takwil, ini penafsiran yang tidak ada dalilnya. Ya. Wa ba'dhum hamalahu ala nadbi fi ma ahsibu. Dan sebagian ulama membawa makna pemahaman hadis tersebut, anggaplah itu hadis yang sahih, pada makna mandub. Maknanya perintah di situ adalah maknanya sunnah. Karena kenapa? Dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan apa? Mewajibkan membaca bismillah. Betul? Cuma menyebutkan empat. Ya. Seperti yang kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya, sama pembahasannya kembali pada pembahasan ini. Dan Al-Quran hanya menyebutkan 4, tidak ada mengucapkan Bismillah. Hadis ini hadis yang satu, juga hadis ini hadis yang lemah. Ya. Dan juga ini apa? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Maka ya, tidak bisa diamalkan. Tapi anggaplah kalau kita mengatakan sunnah, hadis ini sahih. Ya. Maksimalnya dia adalah menunjukkan pada mana sunnah, bukan mana wajib. Ya. Kembali pada pembahasan kita sebelumnya, itu kan kembali pembahasan jumhur ulama dan juga Hanabilah kan, betul? Ya. Masalah madmadah wal istinsyaq itu kan pembahasannya apa? Jumhur ulama dengan siapa? Hanabilah. Antum merujuk lagi. Antum kalau hanya datang baca buku, antum pulang sini tiap pernah lagi baca, rugi 12 pasang tuh. Rugi sekali. Kalau antum datang, saya sudah jelaskan pada antum, sudah antum baru tidak pernah dimurojaah, mau 200 kitab antum baca, kalau dia pernah murojaah, nol, tidak ada gunanya. Makanya harusnya murojaah. Ada ingatkan antum. Pentingnya murojaah. Kita saja sudah murojaah berkali-kali, masih lupa saja. Apalagi kalau cuma datang dengar. Ya, antum sudah alhamdulillah Allah sudah berikan kemampuan buat antum untuk bisa membaca kitab. Makanya ini menjadi penyemangat buat antum untuk apa? Ya, untuk banyak-banyak belajar murojaah. Ya. Kalau antum capek murojaah, ketika antum bosan murojaah, antum ingat saya baca ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, udah selesai. Ya. Itu saja motivasinya antum. Saya dapat pahala. Kan biasanya syaitan itu apa antum murojaah. Ya. Kan begitu godaannya. Antum lawan dong bisikan itu. Bilang saja, saya mau cari pahala. Semoga Allah berikan saya kebaikan ya, di akhirat nanti dengan saya membaca pembahasan seperti ini. Baik, lanjutkan. فهذه مشهورة المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة وإما بتحديد موادعها وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء. Baik, beliau menutup ucapan beliau dengan perkataan fahadhihi masyhuratul masail. Ini adalah apa? Masalah-masalah yang masyhur allati tajri fi hadzal babi majral usuli, yang dia apa? Berjalan pada, atau dia itu apa namanya? Apa? Tidak. Wahia. Bagaimana terjemahannya antum terjemahkan itu? Hah? Dia itu begini loh. Kalau yajri jaro, yajri itu dia apa? Mengalir atau masalahnya katanya. Ini adalah masalah-masalah yang masyhur, yang dia itu apa? Berjalan pada pembahasan ini majral usuli, sebagaimana pembahasan apa? Perjalanan. Maksudnya dia ini adalah pokok-pokok daripada pembahasan. Ya. Dia ini adalah pokok-pokok daripada pembahasan. Wahia kama qulna. Dan dia sebagaimana telah kami ucapkan. Antum masih ingat apa ucapan beliau pada pembahasan muqaddimah? Ya, beliau sudah sebutkan ini. Bahwasanya kami akan sebutkan apa? Ya, pembahasan tentang ini dia, ya, muta'alliqun imma bi sifati af'al, tempat sifat perbuatan atau bagaimana cara taharah tadi, wa imma bi tahdidil mahal, betul kan? Tentang tahdidul mahalnya, dan juga mawadhihi, tempatnya,
Wa imma bi ta'rifi syurutiha wa arkaniha, ataupun menjelaskan tentang syarat dan rukunnya, wasairu ma dzukira, dan semua hal yang telah disebutkan. Baik, maksudnya apa? Yang telah kita kaji sebelumnya, itu adalah pokok-pokok pembahasan dalam pembahasan wudu. Paham? Ini yang beliau maksudkan. Ya, wahiyya tajri majral usuli. Ya. Dia ini adalah pokok-pokok pembahasan dalam pembahasan wudu. Ya, jadi seperti yang kita sebutkan, Imam Ibn Rushd rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini, beliau tidak banyak masuk pembahasan furu'. Ya. Sangat sedikit sekali. Beliau hanya membahas tentang apa? Pokok-pokoknya saja yang disebutkan, yang berkaitan dengan yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun furu'-furu'nya itu beliau tidak terlalu membahasnya. Makanya kalau antum mau mencari tentang furu'-furu'nya, ya antum jangan cuma cari dalam kitab ini, antum cari dalam kitab yang lain. Karena sini cuma pokok-pokok pembahasan. Makanya coba kita lihat. Ketika Allah menyebutkan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Makanya yang beliau bahas cuma tadi itu saja. Betul? Baik. Dalam sini hukum membasuh kepala, gitu kan? Mengusap kepala, mengusap ini, mengusap sana, ya. Dan lain sebagainya. Baik. Wa mimma yata'allaqu bihadzal bab, dan apa yang berkaitan dengan bab ini, maksudnya bab wudu, mashul khuffaini adalah mencuci kedua kaki. Idz kana min af'alul wudu, karena mencuci bukan dua kaki ya, khuf, sepatu. Mencuci dua khuf. Ya, mencuci kedua sepatu karena dia itu termasuk daripada perbuatan wudu. Baik. Silakan apa yang tadi Imam tadi? Lupa pertanyaan tuh. Syarah menyebutkan kama annahu sallallahu alaihi wasallam kama tawaddu'a murattiban. Fa innahu kadzalika kana yuwali baina a'dha'ihi fil wudu'i wa hadhihi hiya hujjatul al-qa'ilina bi wujubil al-muwalati. Apakah perkataan ini bisa dibantah dengan dalil Ibnu Umar tadi bahwasanya perbuatan Ibnu Umar ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak pernah wudu secara tidak menunjukkan bahwasanya Nabi tidak pernah wudu secara tidak mualaf. Apakah perbuatannya Ibnu Umar tidak bisa. Tapi perbuatan daripada sahabat Abdullah bin Umar tersebut untuk menunjukkan bahwasanya ya mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut itu la yuhmalu 'alal wujub, yuhmalu 'alan nadbi, dibawa pada mana mandub, bukan pada mana wajib. Ya. Karena kalau wajib, maka para sahabat tidak akan melakukan perbuatan tersebut, karena mereka menyaksikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, melihat bagaimana Nabi mempraktekkan wudunya, dan itu dikerjakan bukan cuma satu kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini puluhan tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berapa puluh kali ribuan kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudu, ya, dan itu disaksikan oleh para sahabat beliau. Ya, makanya seperti yang saya katakan tadi, jangan sekali-kali antum mengatakan belum sampai hadisnya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Biasa saja sahabat Abdullah bin Umar tidak tahu. Itu ghairu ma'qul itu. Baik. Saya tadi bilang dikatakan sebutannya Abdullah bin Umar itu ijma sukuti karena dikenal para sahabat. Baik, ya. Perhatikan. Ya, bisa dikatakan sekarang begini, apa itu ijma sukuti? Antum harus paham dulu apa itu ijma sukuti. Ya. Ijma sukuti ketika ada sahabat ya yang mengatakan atau melakukan perbuatan tersebut kemudian tersebar kepada sahabat yang lain, baik, dan tidak ada yang mengingkarinya. Baru dikatakan ijma sukuti. Tetapi apa yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Umar itu tidak bisa kita katakan sebagai ijma sukuti. Karena kenapa? Beliau, ya apa yang beliau lakukan itu hanya disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang berada di tempat tersebut. Ya. Sahabat-sahabat yang lain yang tidak hadir di tempat tersebut tidak menyaksikan apa yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Umar. Dan itu kita tidak tahu apakah dia tersebar atau tidak tersebar. Ya. Yang jelasnya yang disebutkan apa tadi? Ya, sahabat Abdullah bin Umar ini tidak melakukan itu kecuali beliau mendapatkan ilmunya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan masalah sholat loh. Ya. Ini berkaitan dengan masalah ibadah. Apakah khilaf mu'tabar yang terjadi di antara para ulama tatkala khilafnya itu salah satunya terbantahkan dengan mutlak, apakah menjadi khilaf yang ghairu mu'tabar? Baik. Ya. Khilaf mu'tabar dan khilaf ghairu mu'tabar bukan masalah bantahan
Baik, bukan kembali kepada bantahan kita mutlak atau tidak. Ya, perhatikan. Kalau kita lihat khilaf, dia dalilnya kuat. Baik, nah betul kuat. Baik ya. Tetapi di situ seperti apa yang terjadi pada pembahasan kita hari ini, maka di situ khilafnya khilafun yang mu'tabar. Khilaf mu'tabar itu khilaf yang ghairu mu'tabar. Perhatikan. Khilaf yang ghairu mu'tabar apabila dia adalah khilaf yang menyelisihi apa? Dalil qat'i. Makanya itu perhatikan, belajar apa itu dalil qat'i. Baik. Dalil qat'i itu adalah nas Al-Qur'an atau nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nas? Nas itu bukan dalil. Perhatikan, dalam istilah para ulama dalam masalah apa? Pembahasan dalam usul, nas itu apa? Ma la yahtamilu illa ma'nan wahid. Adalah suatu konteks atau suatu lafaz yang tidak mengandung kecuali satu makna, tidak bisa ditafsirkan. Tidak bisa dibawa ke sana. Itu. Ketika sudah ada nas, ya, antum jangan coba-coba untuk menyelisihinya. Ataupun juga selain daripada nas adalah apa? Ijma'. Baik. Makanya antum ketika membahas masalah fikih, antum perhatikan dua hal tadi. Ya. Atau perhatikan apakah dalil yang saya gunakan, apakah khilaf yang pembahasan kita ini, ya, menyelisih dalil qat'i, apakah ini dalilnya qat'i atau tidak? Ya. Maksudnya apa? Kalau dalil qat'i antum lihat, di situ ada ijma'. Nah, kalau sudah ada ijma' berarti pembahasan itu dalilnya qat'i dan tidak boleh ada yang menyelisihinya. Kalau ada misalnya dikatakan syadz. Kemudian kedua apa? Ya, antum lihat pembahasan dalil-dalilnya ini, konteks ayatnya atau konteks Al-Qur'annya, hadisnya. Apakah dia itu nas? Maksudnya nas itu bukan dalil ya, perhatikan. Nasnya mana? Dalilnya mana? Bukan itu maksudnya. Nas itu adalah dia lafaz tersebut tidak mengandung makna lain. Pembahasan kita tadi, Nabi mengatakan, "Irji fa ahsin wudu'aka." Apakah itu nas? Baik, itu masih memiliki tafsiran dia, masih mujmal dia. Ya. Bisa ditafsirkan sini maknanya, bisa ditafsirkan. Dan khilafnya para ulama berkaitan dengan pembahasan tersebut. Kalau nas tidak mungkin terjadi khilaf, tidak mungkin. Ya. Makanya perhatikan ya ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Baik. Dan kita ketika membahas masalah fikih, ya kita hanya berusaha mengedepankan argumentasi, ya, untuk apa? Untuk menguatkan pendapat kita. Bukan berarti dan argumentasi ketika dalil yang kita kedepankan itu bukan ijma ataupun bukan dalil qat'i yang berupa ijma ataupun nas Al-Qur'an ataupun hadis, maka berarti dalil yang antum gunakan dari setiap para ulama, ya, yang mereka gunakan itu namanya dalil zon. Ya, antum sudah bahas dalam masalah usul, ya. Dalil zon, praduga. Dalil praduga. Baik. Ketika dalil praduga, antum tidak bisa menggunakan ketika dalilnya dalil praduga, antum mau mengatakan saya 100% benar. Tidak benar, antum. Saya 100% benar, makanya dia bilang saya yakin 100%, salah. Sudah saat ketika ada orang dalilnya dia dalil praduga, baru dia mengatakan saya yakin, sudah salah, dari ngomongannya saja sudah salah dia. Ya. Baik. Tapi antum mengatakan, baik. Keyakinan saya maksudnya zon, kalau mungkin kayak bahasa Indonesia kita ya. Baiklah, antum bisa katakan yakin, tapi jangan bilang 100%. Ya. Baik. Berarti ketika, ya, di situ dalil yang antum yakini kebenarannya belum 100%, berarti barulah misalkan 80%. Berarti masih ada kemungkinan antum salah. Paham? Masih ada 20% kemungkinannya salah. Ya. Bisa dipahami kan? Karena adanya kemungkinan antum salah, makanya di situlah terjadi khilaf dari antara para ulama. Dan setiap para ulama berusaha mencari, ya, dalil ataupun pendapat mana yang lebih dekat pada kebenaran. Ya, ini yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan kepada antum semuanya berkaitan pembahasan masalah usul ataupun masalah fikih, ya. Jangan kita mempermudah dalam masalah menjas para ulama-ulama kita, ya. Kita ini banyak salahnya kita selama ini. Kita tidak pernah belajar, kemudian kita langsung sikat-sikat ulama-ulama besar. Syafi'i, Imam Abu Hanifah, padahal kita yang tidak tahu cara berdalil, tidak tahu bagaimana cara mengolah dalil daripada Al-Quran. Hadis dan Al-Quran tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang berada di pinggir jalan sana,
Tidak bisa tuh. Ya aja indah sekali kalau begitu. Ya, mana nilainya orang belajar kalau begitu? Kalau semua orang apa? Semua orang bisa memahami Al-Quran dengan hadis dengan mudahnya, memahami hadis dengan mudahnya, langsung mau mengambil dapat ayat langsung mau mengambil hukum, dapat hadis langsung mau mengambil hukum. Ya udah, nggak usah belajar kalau begitu. Karena semua orang bisa lakukan. Tidak bisa, inilah. Ya. Makanya perlu untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis itu harus ada alatnya, harus ada acuannya. Tidak bisa kita yang tidak paham masalah, kita mau datang langsung tiba-tiba mau jadi nggak pernah, baru ikut pengajian kemarin tiba-tiba menjadi langsung mau menghukum. Tidak malu kita selama ini. Tidak bisa tuh. Antum harus belajar dulu namanya ilmu ushul fikih. Antum harus belajar kuasai namanya maqasid syariah. Ya, bagaimana para ulama menjelaskan tentang turuqul istidlal. Antum harus pahami, dan itu bukan perkara yang mudah. Bagi antum-antum yang angkatan pertama yang sudah belajar kitab Raudatul Nadhir, antum sudah rasakan kan? Bagaimana urat kepala kita mau putus rasanya, kita mau pikirkan bagaimana ucapannya daripada Imam Ibnu Qudamah. Itu baru kita mau pikirkan, mau pahami bagaimana. Belum lagi mau hafalnya. Makanya ya, tidak ada cara yang lain kecuali antum belajar dengan baik. Baik itu ya berkaitan dengan pertanyaan antum. Baik. Kembali lagi berarti standar kebenaran dalam permasalahan zonni di sini itu tidak terikat pada satu. Betul. Berarti semua orang berhak mengatakan faedah kebenaran di atas usulnya masing-masing. Nah, betul. Makanya ketika dalil-dalil zon, ya ketika saya bilang perhatikan, ketika di situ pembahasan masalah khilaful, ya masalah fikih, furu'ul fikih, dan di situ terjadi khilaf di antara para ulama dan khilafnya mu'tabar seperti tadi. Baik, maka kebenaran itu sesuai dengan yang sampai kepada saya misalnya. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan inilah yang rajih menurut ilmu yang ada pada mereka. Baik. Kemudian ulama Hanabilah juga mengatakan inilah yang lebih kuat menurut saya. Baik. Ulama Maliki juga mengatakan begitu. Ulama juga siapa? Sahabat Abu Hanifah. Ya. Bahkan ulama Zahiri dan ulama-ulama yang lain. Ya. Bisa dipahami enggak? Jadi kebenaran itu bisa jadi kebenaran ya ikhwan, perhatikan, kebenaran cuma satu, tidak mungkin berbilang. Tapi untuk sampai kepada kebenaran ini bisa jadi orang melihat kebenaran itu yang berbilang, tapi kebenaran pasti satu. Tidak mungkin banyak. Hanya yang mana yang benar, di situ orang yang berbilang melihatnya. Menurut orang ini yang benar. Menurut orang sana ini yang benar. Baik, ini mengatakan ini yang benar. Baik. Jadi mereka mengamalkan zon mereka. Makanya wajib, ya, para ulama mengatakan wajib kita beramal dengan zon, praduga kita, sangkaan kita. Menurut kita ini yang lebih kuat, baik, amalkan itu. Dan itu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya coba lihat, ya, ketika dalam masalah fikih dan itu terjadi khilaf yang mu'tabar, sekali lagi khilaf yang mu'tabar, bukan khilaf asal khilaf saja. Banyak juga sekarang orang masalah mentang-mentang masalah fikih dia memasukkan semua adalah masalah khilaf. Ya, ngawur juga ini seperti gini. Ya. Ijma disikat, ya apalagi seperti di Indramayu itu. Ya. Ada pesantren yang enggak tahu. Saya bilang kiainya saja kok bisa jadi kiai. Saya tidak mau sebut nama, saya dipanggil oleh polisi. Tapi betul-betul ya kita sebagai orang Islam, ya, orang yang beriman pasti cemburu dengan dengan agama kita diperlakukan seperti begitu, ya. Lihat saja, ngaji saja kayak nggak benar. Karena cara saya bila bicara seperti orang tidak normal akalnya. Akhirnya udahlah, kalau orang yang namanya orang tidak normal akal, orang bodoh, orang gila, ya udah bebas bicara agama. Kalau antum mau bebas melakukan apa saja, mau bicara agama, antum jadi orang gila dulu. Atau ada orang bodoh minimal jadi orang bodoh. Udah bebas. Kalau orang yang paham tidak akan mungkin, Ya. Perkara ijma itu tidak mungkin ada orang. Kalau orang yang waras tidak akan mungkin dia mau menyelesaikan ijma karena dia tahu bagaimana sakralnya yang namanya ijma. Ya kalau orang bodoh tidak tahu mana yang sakral, mana yang tidak sakral, sikat saja. Baik ya. Makanya masalah fikih ketika para ulama kita, coba kita lihat ya, semua para ulama kita, ijma para ulama kita, ya, selama kita mengikuti minimal kita berbicara 4 mazhab, maka antum berada di atas kebenaran.
selama antum memegang tidak keluar daripada 4 mazhab tadi. Imam Ahmad tidak mengatakan dia yang paling benar. Maksudnya mazhab Syafi'i salah semua. Enggak, antum bisa begitu. Tidak ada. Makanya dalam masalah fikih antum harus tahu asal apa enggak ada. Ada juga orang-orang sekarang ya masalah fikih dijadikan seperti masalah akidah. Wah, ini lagi lebih parah lagi itu kan. Masalah fikih ya dia mau jadikan seperti masalah akidah yang tidak boleh berpecah, tidak boleh berbeda. Dan yang lucunya harus pendapatnya yang kita ambil. Ya. Kalau bukan fikihnya dia keluar, ya tidak benar. Ini ngawur juga ini orang. Saya dalam begini saya keras ngomongan, ya. Karena dampaknya yang mereka perbuat itu mafsadah buat dakwah kita sendiri, ya. Dakwah kita sendiri, dakwah salah. Makanya harus kita bersihkan dakwah salah ini dari orang-orang seperti ini, ya, supaya jangan tercoreng namanya dakwah salah. Baik, itu aja. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.